Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Media Cina panik. Pratama Arhan disebut jadi ancaman serius dengan lemparan mematikannya jelang duel hidup mati. Justin Hubner murka. Janji hancurkan Cina demi tiket Piala Dunia. Tekad Garuda membara jelang laga penentuan. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Media Cina kembali menyoroti Pratama Arhan. Bukan karena gol atau assist, tetapi karena senjata rahasianya yang sudah dikenal luas. Lemparan ke dalam yang punya daya rusak setara granat. Kembalinya Pratama Arhan ke skuad Timnas Indonesia jelang dua laga krusial melawan Cina dan Jepang langsung membuat media-media negeri tirai bambu waspada. Mereka tak melupakan luka lama yang ditorehkan Arhan lewat lemparannya yang sempat menjebol pertahanan mereka di pertemuan sebelumnya. Dalam laga yang digelar pada 15 Oktober 2024 lalu di Qingdao, Cina sempat unggul 2-0 atas Timnas Indonesia. Namun keunggulan itu nyaris buyar setelah Pratama Arhan masuk dari bangku cadangan. Ia langsung membuat kekacauan dengan lemparan panjang khasnya ke jantung pertahanan Cina. Lemparan itu tak disia-siakan Tom Hye, yang mencetak gol pada menit ke-86 dan membuat laga berakhir dengan ketegangan tinggi. Momen itu jelas membekas di benak para pemain dan pendukung Cina. Kini, saat Indonesia kembali akan berhadapan dengan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sorotan pun kembali tertuju kepada Pratama Arhan. Media Cina bahkan menyebutnya sebagai ancaman yang harus dimatikan sejak awal. Mereka paham betul, jika diberi ruang sedikit saja, Arhan bisa menciptakan peluang dari situasi paling tak terduga hanya dengan lemparan ke dalam. Tak hanya itu, pengumuman daftar 32 pemain Timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert juga tak luput dari pengamatan mereka. PSSI mengumumkan skuad lebih awal karena tim Merah Putih akan memulai pemusatan latihan pada 26 Mei 2025. TC ini dinilai penting karena dua laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi penentu nasib Indonesia. Apakah akan langsung melaju atau harus kembali berjuang lewat babak keempat? Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 9 poin dan duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Meski belum di posisi dua besar, kans untuk melaju masih terbuka lebar. Andai berhasil meraih poin maksimal dalam dua laga terakhir, terutama saat menjamu Cina dan kemudian bertandang ke Jepang, mereka bisa menembus peringkat dua teratas dan mengamankan tiket ke putaran berikutnya secara langsung. Kehadiran Pratama Arhan di daftar pemain tentu bukan tanpa alasan. Selain kemampuannya sebagai bek kiri yang rajin naik membantu serangan, ia dikenal punya kelebihan yang tidak dimiliki pemain lain. Lemparan ke dalam super panjang yang bisa berubah jadi umpan matang atau bahkan peluang gol. Lemparan ini jadi senjata alternatif saat Indonesia kesulitan menembus pertahanan lawan lewat permainan terbuka. Media Cina sendiri memberikan perhatian khusus terhadap taktik ini. Mereka bahkan menyebut bahwa supporter Cina seharusnya sudah mengenal siapa Pratama Arhan dan apa yang bisa ia lakukan. Dengan catatan sejarah dari laga sebelumnya, mereka tampaknya ingin agar pelatih mereka mempersiapkan skema khusus untuk mengantisipasi lemparan tersebut. Yang menarik, ini bukan kali pertama Arhan mendapat sorotan internasional karena lemparannya. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, baik di klub maupun timnas, ia sudah berulang kali menunjukkan bahwa situasi lemparan ke dalam bukan sekadar rutinitas, tetapi bisa jadi peluang emas. Tak jarang bola lemparannya lebih berbahaya dari tendangan bebas atau sepak pojok. Kini, tinggal bagaimana Patrick Kluivert memanfaatkan kekuatan ini secara maksimal. Apalagi, dalam situasi pertandingan yang mungkin berjalan ketat, satu momen dari Arhan bisa menentukan hasil akhir. Lemparan panjangnya bisa jadi pemecah kebuntuan, bisa juga jadi senjata psikologis yang membuat lawan tak nyaman sejak peluit awal. Sebaliknya, perhatian media Cina ini juga bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Terlalu fokus pada satu pemain bisa membuat mereka lengah terhadap ancaman dari sisi lain. Indonesia kini punya banyak pemain berbahaya, mulai dari Tom Hye, Rafael Struijk, hingga Jay Itzes yang bisa menyambar bola lemparan Arhan di kotak penalti. Satu hal yang pasti, kembalinya Pratama Arhan membuat lini serang Indonesia punya variasi tambahan. Bukan hanya soal menyerang lewat umpan pendek atau pressing tinggi, tapi juga lewat taktik bola mati dan lemparan ke dalam. Dan untuk lawan seperti Cina, yang sudah pernah merasakan efeknya secara langsung, ini bisa menjadi mimpi buruk yang terulang kembali.
Justin Hubner murka. Janji hancurkan Cina demi tiket Piala Dunia. Tekad Garuda membara jelang laga penentuan. Justin Hubner mengirimkan sinyal kuat ke arah Cina. Bek jangkung milik Wolverhampton Wanderers U21 itu tidak main-main. Lewat unggahannya di media sosial, ia secara tegas menyatakan bahwa dirinya siap melakukan apapun demi menghancurkan mimpi Cina dan memastikan Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sebuah pernyataan lantang yang langsung mengguncang suasana, apalagi menjelang laga hidup mati yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Senang dipanggil ke tim nasional. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia, tulis Hubner dengan penuh semangat dan determinasi di akun Instagram pribadinya pada Minggu, 18 Mei 2025. Kalimat yang sederhana namun syarat makna. Bagi pemain sekelas Hubner yang kenyang pengalaman di Eropa, pernyataan ini bukan sekadar motivasi. Ini peringatan keras, terutama untuk lawan seperti Cina yang sedang bersaing ketat dengan Indonesia di klasemen Grup C. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, jelas tidak sembarangan dalam menyusun daftar pemain. Dari 32 nama yang dipanggil, satu yang paling disorot adalah Justin Hubner, sosok yang bisa diandalkan di lini pertahanan, tapi juga punya mental petarung yang dibutuhkan dalam laga krusial. Ia bukan hanya siap mengawal pertahanan, tapi juga menjadi pemimpin dari belakang yang membakar semangat rekan-rekannya. Pemusatan latihan timnas Indonesia akan dimulai pada 25 Mei 2025 di Bali dan berlangsung hingga 1 Juni. Lokasi TC ini dipilih agar para pemain bisa lebih fokus dan berada dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam bahkan sudah lebih dulu tiba di Pulau Dewata untuk mempersiapkan diri. Semua tahu, dua laga yang akan datang bukan pertandingan biasa. Ini adalah momen penentuan nasib. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di kandang sendiri, sebelum 5 hari kemudian terbang ke Jepang untuk menghadapi laga terakhir di fase grup. Dari kedua laga ini, Garuda harus memetik poin maksimal jika ingin langsung melaju ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan 9 poin. Persaingan sangat ketat. Hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos, sementara posisi ketiga dan keempat masih harus melewati babak tambahan. Inilah kenapa tekad seperti yang diungkapkan Hubner sangat penting. Dalam laga besar, motivasi dan keberanian bisa menjadi faktor penentu, bahkan lebih dari taktik dan strategi. Pernyataan terbuka Hubner bahwa dia akan berjuang, melakukan segala cara untuk lolos ke Piala Dunia, bukan hanya membakar semangat internal skuad, tapi juga menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia tak datang untuk sekadar tampil. Mereka ingin menang, ingin menaklukkan, dan ingin menorehkan sejarah. Dan jika melihat performa sebelumnya, timnas Indonesia bukan tanpa peluang. Dalam pertemuan pertama melawan Cina di kandang lawan, meski sempat tertinggal 0-2, Garuda mampu bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Kini, bermain di depan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno, mereka punya keuntungan psikologis besar. Tambahan energi dari para pendukung bisa menjadi bahan bakar yang mendorong tim tampil habis-habisan. Tentu saja, Cina juga tahu tekanan yang akan mereka hadapi. Dan itu sebabnya, pernyataan keras dari pemain seperti Hubner bisa menjadi permainan psikologis tersendiri. Cina harus bersiap menghadapi tidak hanya taktik permainan Indonesia, tetapi juga mentalitas juang yang menyala-nyala dari para pemain Garuda. Tidak mudah menghadapi tim yang merasa punya misi sebesar Piala Dunia. Setiap detik di lapangan nanti akan menjadi pertarungan. Setiap bola, setiap tackle, setiap sundulan akan sangat menentukan. Dan Justin Hubner, dengan segala pengalamannya di Inggris, tahu betul cara bermain di bawah tekanan seperti itu. Ia sudah terbiasa menghadapi laga-laga ketat di level tinggi. Kini, ia ingin membawa pengalaman itu untuk mengangkat Indonesia ke panggung dunia. Para pendukung pun menaruh harapan besar padanya. Bukan hanya karena kualitasnya sebagai bek tengah yang tangguh, tetapi juga karena semangatnya yang tak kenal kompromi. Hubner adalah tipe pemain yang tak akan membiarkan 1 inci pun wilayahnya dikuasai lawan. Dan dalam laga seberat melawan Cina, karakter seperti inilah yang sangat dibutuhkan. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak akan bermain santai. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan. Bukan hanya poin, tapi juga harga diri, mimpi, dan masa depan sepak bola Indonesia di pentas dunia. Dan dengan pemain-pemain seperti Justin Hubner yang sudah bersumpah untuk berjuang sekuat tenaga, Cina patut waspada. Sebab kali ini, yang datang bukan sekadar tim sepak bola, tapi pasukan yang membawa ambisi besar dari 270 juta rakyat Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.